Asyakim Buaran itu terdiri tidak lepas dari Pondok Pesantren Al-Quran Buaran, di mana ini MTS Asyakim ini berdiri pada tanggal 29 Mei 2015 atas izin dari Kementerian Agama, yaitu bertepat tanggal 29 Mei 2015. Pondok MTS Asyakim Buaran ini berdiri tidak lepas dari keresahan dari pengurus dan wali santri, karena di MTS di Pondok Pesantren Al-Quran ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama murni santri yang mondok dan santri yang sekolah di sekolah formal. Karena itu pengurus merasa kerepotan apabila mengatur santri yang sekolah di sekolah formal luar. Pondok Pesantren Al-Quran Modern atau PPMB itu sendiri diketuai oleh Bapak Haji Afsan Junaidi SE, atau yang kita sebut sebagai Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan kita, itu sebagai ketua dari Pondok Pesantren Modern Al-Quran. Terlepas dari pondok pesantren tersebut, pondok pesantren ini juga dulunya itu adalah didirikan oleh Kiai Haji Syafi Abdul Majid. Ini berdiri dari awalnya Pondok Pesantren Al-Quran Buaran, dan keduanya sama-sama Pondok Pesantren Al-Quran, dan hanya saja yang membedakan adalah modernnya. Kenapa modern? Karena di dalamnya itu pondok pesantren ini yang berisi oleh banyak ilmu-ilmu yang dari luar, seperti ada Quran sosial, terus dan Al-Quran MIPA. Nah, akan tetapi yang sudah terlanjur dikenal masyarakat adalah Pondok Junaid, padahal namanya sesuai dengan nomenklaturnya adalah Pondok Pesantren Modern Al-Quran. MTS Asyakim sendiri itu kurikulum pemerintahannya di bawah naungan dari Kemenak, jadi bukan dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi MTS Asyakim ini langsung dibawahi oleh Kementerian Agama Indonesia. Jadi banyak materi-materi yang istilahnya yang berada di bawah naungan dari Kementerian Agama sendiri, berbeda dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, itu ada Quran MIPA dan Quran sosial. Itu yang sudah menjadi produk unggulan dari Pondok Pesantren atau MTS Asyakim ini. Seperti halnya Tahfizul Quran menjadi unggulan di MTS Asyakim ini karena mereka itu berfokus pada mata pelajaran, bukan hanya ekstrakurikuler. Jadi banyak keunggulan yang ada di MTS Asyakim ini. Apa yang dimaksud dengan SDGs? Nah, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh seluruh pemimpin dunia, terutama Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, salah satu contohnya dari SDGs itu adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Untuk tujuan dari SDGs, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab itu sendiri adalah untuk meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, hal itu berarti kita harus menyadari akan pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan cara mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya yang lainnya. Nah, pertanian adalah penggunaan air terbesar di seluruh dunia, dan untuk saat ini irigasi mengambil sekitar
70%. Pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama dan bagaimana cara kita membuang sampah beracun dan polutan adalah target penting dalam meraih tujuan ini. Nah, selain itu, dengan mendorong industri, bisnis, dan juga konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah juga sama pentingnya. Seperti halnya kita mendorong atau mendukung negara berkembang untuk beralih menuju ke pola konsumen yang lebih berkelanjutan. Nah, pada saat ini masih banyak penduduk dunia yang bahkan konsumsi dasarnya pun masih belum bisa dikatakan layak. Mengurangi sisa makanan per kapita global dari pedagang dan konsumen hingga setengahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Nah, ini bisa membantu menjaga ketahanan pangan dan membawa kita menuju ke dalam ekonomi dan sumber daya yang lebih efisien. Makanan jajanan itu berkembang di Indonesia ini. Itu biasanya konsumsi makanan jajanan pada anak sekolah ini, baik itu merupakan salah satu fenomena yang hampir terjadi di seluruh dunia. Namun setiap sekolah kita pasti menjumpai para pedagang, baik pedagang jalan maupun pedagang tetap. Dan perlu diketahui bahwasanya makanan jajanan itu merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan anak, karena jajanan menyumbangkan suatu zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak zaman sekarang ini. Fenomena ini juga terjadi di MTS Az-Zaki Buaran Pekalongan. Namun, salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan menyediakan makanan jajanan yang bergizi. Itu guna memenuhi kebutuhan tubuh. Selama mengikuti pelajaran di sekolah, itu biasanya makanan jajanan yang mereka sukai adalah makanan dengan berbagai khas, yaitu warna, penampilan, tekstur, aroma, dan rasa yang menarik. Mereka pada umumnya membeli jenis jajanan yang kandungannya zat gizinya kurang aspek. Negatifnya, makanan jajanan yaitu apabila dikonsumsi berlebihan, itu dapat menyebabkan terjadinya kelebihan asupan energi. Baik teman-teman, baik itulah seputar dari tempat PPL kami, yakni di MTS Az-Zaki Buaran, serta paparan mengenai SDGs, terutama bagian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Berhubungan tempat PPL kami di sekolah, maka kami mengambil mengenai konsumsi yang bertanggung jawab di sekolah. Dalam hal ini, dapat dicapai dengan pihak sekolah menyediakan kantin-kantin dengan menyediakan makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.